Kali ini aku sama teman aku di pagi weekend yang cerah ini kita mau bikin satu video. Sebelum kita mulai, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama teman aku. Let introduce yourself in my YouTube channel. Hai, kayaknya yang nonton juga udah pada tahu kali ya. Iya, best friend the last my videos. Perkenalkan, nama Aziza, tapi teman-teman seringnya manggilnya Ezi. Terus aku salah satu karyawan swasta di Kota Batam di perusahaan manufacturing. Jadi ketemu lagi sama Intan itu di Batam. Ya, Sebelumnya terpisah olehku. Wow. oke, kita lanjutin ke question number 1, Q&A-nya. Ini, after graduation, what are you doing? Yang pasti stay di rumah dulu beberapa bulan, paling 3 bulan lah. Habis itu cari kerja di Kota Batam. Cuman nggak dapet nih, balik pulang tes CPNS. Habis itu nggak lolos, ikut training K3 HSE. Nah, setelah training pergi ke Jakarta, cuma di Jakarta sekitaran 7 bulanan gitu, nggak pernah juga dapat kerja ujung-ujungnya cuma 2 hari. Habis itu dapat panggilan di Batam, pindah ke Batam lagi gitu. Nah, di Batam itu ternyata sempat nganggur 3 bulan, habis itu baru dapat kerja. Syukur ya, sampai sekarang. Kalau Intan gimana? iya. Kalau aku ini setelah tamat tuh langsung Kerja? ikut apa, ahli K3 umum gitu teh. Langsung training ya? Langsung training kan, kebetulan pas tamat tuh langsung ada pelatihan K3, jadi langsung ngambil K3 2 minggu kan, kita pelatihan 2 minggu. Tapi setelah itu ada sih dapat kerja, cuma bukan Ina tuh nggak ngerasa itu tuh kerja gitu, maksudnya tuh itu kan konsultan ya, jadi kayak ngisi waktu luang gitu, maksudnya sambil belajar gitu, karena kan itu konsultan dan itu tuh konsultannya bukan yang besar juga, maksudnya tuh punya kerabat, jadi kayak nolong bantu bikin AMDA, waktu itu bikin bukan laporan AMDA sih, tapi di bagian UKL-nya dulu gitu. Question number 2. Nah, iya guys, kita lagi olahraga terus kepikiran mau bikin ini. Terus nih, Eji, ceritakan pekerjaan kamu, mana cara kamu beradaptasi di perusahaan, di company-nya lah. Ya, let's talk. Oke, kalau untuk perusahaan pertama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment ya. Garment itu yang bikin pakaian olahraga, Adidas. Terus perusahaan kedua itu bergerak di bidang manufacturing elektronik. Itu sektornya cukup jauh berbeda dan suasananya pun juga sangat berbeda. Nah, gimana cara beradaptasi? Kalau di perusahaan pertama itu cukup gampang karena rata-rata karyawannya itu yang office ya, itu anak-anak muda. Jadi kalau ngobrol itu jokesnya itu masuk loh gitu kan. Tapi kalau di perusahaan kedua itu kebanyakan udah yang berduluan gitu, karena kebanyakan karena di sana itu betah gitu loh, jarang yang ada yang keluar, jadi udah bapak-bapak gitu. Berarti sampai pensiun kayaknya di sana aja ya. Benar. Bos aja kan sejak dia adalah karyawan pertama sampai sekarang masih di sana. Jadi Mau pensiun lagi. berarti dia udah jadi apa? Udah jadi ini. Senior manager. Dari bawah dia merintis, dari teknisi sampai senior manager. Enggak keluar. Jadi kayak memang udah nyaman di sana, dan maksudnya mungkin dia pas lah di sana gitu kan ya. Semuanya cocok di sana. Jadi ya udahlah di sana aja gitu. Kalau perusahaan kedua tuh bisa dibilang kayak PNS-nya swasta.
gitu. Santai. Kalau untuk enviro perusahaannya tuh enak banget. Kalau mau telat ya telat aja kayak gitu. Kalau kamu mau main atau mau makan ya makan aja gitu. Tapi yang American style banget lah. Tapi yang penting itu Kerja selesai. ya ketika ditanya bos mana kerjaanmu, nah udah selesai kayak gitu aja sih. Oke. Terus nah di situ agak susah tuh menyesuaikan diri karena masih muda ya, ketemu bapak-bapak ibu, jadi Banyak dapat Kadang- ceramah. enggak, kadang mereka tuh serius gitu loh. Kalau kita ngobrol kan pengen santai canda bercanda, tapi mereka kayak ngobrolnya serius-serius gitu Oh, iya. sih. Oke. Nah, kalau aku tuh udah 3 perusahaan dalam hampir 2 2 tahun. Jadi di perusahaan pertama tuh di perusahaan pabrik kelapa sawit. Jadi itu jauh banget dari jurusan kita berdua. Kita jurusan apa? Oh ya, for your information, kita tuh jurusan teknik lingkungan. Environmental Engineering. Gitu. Anaknya cinta lingkungan, guys. Jadi perusahaan kedua itu sudah mulai di bidang aku, di bidang konsultan juga, cuma ini yang lebih ke memang tentang teknik lingkungan banget lah, tentang air minum gitu. Jadi kita tuh ngebuat sistem penyaluran air minum ya, spam ya kan. Terus proyek itu selesai, terus pindah lagi nih karena itu konsultan, pengen putar haluan lagi ke kontraktor sekarang gitu. Di kontraktor sekarang masih di bidang teknik lingkungan juga, mungkin udah mulai ke hal yang akhirnya berguna sertifikat K3 aku, guys. ETC. Karena sebelumnya benar-benar nggak berguna di 2 tahun kerja belakang, 2 tahun sebelumnya gitu. Dan sekarang kontraktornya kerjanya di Batam. Kayaknya dari yang sebagai konsultan itu jauh lebih santai, karena memang enaknya konsultan tuh kita bisa kerja tanpa batas waktu gitu ya kan. Kita yang ngatur Diri kita sendiri gitu, dengan berdasarkan targetnya lah. Tapi kalau di kontraktor kita bermain dengan schedule gitu, jadi kayak ada target gitu iya, kan. kayak ada target gitu. Cuma untuk beradaptasi dari 1, 2, dan 3 tuh so far sih biasa aja ya, karena kayak ya kan. Next question itu tentang ini, Ajiza punya nggak temen yang rekan kerja yang toksik gitu? Terus kayak enakan kerja sebagai teamwork atau independent? Kalau teman toksik sejauh ini sih nggak pernah ketemu. Cuman ada nih tantangan di perusahaan pertama kali kerja. Jadi punya rekan tim 1 orang. Nah, karena kita kan baru ya, kayak fresh graduate, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi masuk ke perusahaan yang baru, kita nggak tahu kan ini dokumen apa, di mana tempatnya. Jadi sering bertanya gitu loh, sering bertanya sama teman yang satunya yang udah duluan, kan dia yang lebih paham ya di mananya gitu kan. Nah, karena sering bertanya ini, istilahnya nyinyir lah ya, sering bertanya, teman yang satu ini kayak kesel gitu loh. Jadi kadang dia nggak bisa fokus kerja. Karena kita nanya gitu. Aku pun paham sih kondisinya gitu kan. Cuman di saat itu tuh merasa kayak pernah bertanya terus didiamin aja, 3 kali nanya didiamin aja. Tahu kan rasanya gimana? Jadi kayak, tapi itu yang bikin membentuk mental gitu loh. Jadi baja. Iya, cuman nggak yang sakit hati juga sama teman itu, juga paham dengan kondisi dia yang lagi pusing, kita tanya terus kayak gitu kan. Jadi kayak oke, bikin target nih gitu, besok dia yang harus tanya sama gue kayak gitu kan. Nah akhirnya temen cuti, karena cuti melahirkan gitu kan, ada 3 bulanan lah gitu, solo player nih sendiri gitu kan, dia sendiri semua. Terus pas dia comeback gitu kan, nah dia yang nanya
gitu. Itu pokoknya di perusahaan pertama tuh semuanya kebentuk, mental kebentuk, pola pikir kebentuk kayak gitu. Jadi enviro di perusahaan pertama tuh juga nggak yang begitu bagus-bagus amat gitu, karena kita kebanyakan kerja di sana tuh ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu tahu lah kalau Menurut USA Mak ya. itu kan kita harus mengajak ya, sedangkan emak-emak gitu agak sulit ya. Jadi di sana kebentuk semua gimana caranya untuk berinteraksi lah. Kalau teman toksik nggak ada sih, malahan sekarang itu dekat sama teman yang itu udah jadi apa, X ya, dekat malah. Kayak kalau untuk teamwork atau independen ya pasti sukanya teamwork lah. suka cuma kenapa? Karena teamwork itu kita bisa kerja dengan waktu sesingkat mungkin. Kalau independen itu kita pusing sendiri, Iya. gitu kan. Pokoknya segalanya serba sendiri lah ya kan. Iya, kalau stres sendiri kayak gitu. Nah, kalau gimana caranya untuk kerja teamwork? Jadi itu tipe yang nggak suka yang kamu ini ya, kayak gitu, yang ngatur atau perintah gitu nggak suka. Jadi pengennya tuh kayak turun langsung ke lapangan, terus kita kerja. Nah, ketika teman lihat kita kerja dia jadi segan, dia ikut akhirnya kerja kayak gitu. Sukanya yang kayak gitu. Kalau Intan? Kalau aku kayaknya inilah, kalau untuk toxic people kayaknya nggak ada lah di lingkungan kerja, karena kan kerja tuh ya kan kerja aja, mau kayak dia pokoknya sesuai inilah, apa kerja lo kerjain itu gitu. Jadi Nggak lebih enak teamwork Tim ya? Karena ya meringkas waktu bekerja gitu. Jadi kayak kita mumet nih, kita bisa manggilkan kerja kita untuk brainstorming bareng-bareng lah gitu. Oke guys, ini question selanjutnya kayaknya nomor 4 lah. Nih, apa asiknya kerja di rantau dan suka dukanya nih? Suka dukanya gimana? Terus gimana cara kalau hilangin suntuk di rantau orang? Kalau enaknya kerja di rantau ya, yang pasti ketemu banyak orang dan itu punya Orang karakter baru ya? yang beda-beda. Ya, setiap orang tuh punya karakter yang beda-beda. Daerah itu sangat mempengaruhi ya. Maksudnya si A dari daerah Jawa, si B dari daerah Sumatera, itu karakternya beda jauh loh. Nah, ketemu orang dengan karakter yang beda jauh tuh jadi kayak kita tuh kayak belajar. Misalnya berhadapan dengan orang ini, jadi kayak gini caranya. Ketemu dengan orang ini, kayak gini caranya. Terus ketemu sama orang nih, kalau berdasarkan orangnya yang seras gitu kan, dia ngomong. Kalau kita nggak biasa, itu kayak kita merasa kasar gitu. Iya, tersinggung gitu. Tersinggung ya. gitu kan. Kayak dipanggil kau gitu tuh kayak kalau bukan orang yang kita kenal tuh kayak ih apa sih gitu. Ya, tapi kalau kita di rantau ini karena kita udah sering ketemu orang gitu kan. Jadi karena kita udah tahu karakter orangnya kayak gitu, ya biasa aja jadinya gitu. Gitu sih. Ya, terus kalau misalnya di rantau orang, misalnya lagi suntuk nih, ngapain aja? Eji orangnya anak rebahan ya, jadi nggak yang suka keluar gitu. Kalau suntuk ya hiburannya cuma satu, film. Sama aku juga anak rebahan guys. Jadi tinggal yang penting itu Ada laptop. gitu. Nggak bisa hidup tanpa laptop. Tapi kalau nonton TV nggak ya gitu. Kalau aku enaknya di rantau orang tuh karena memang kita berdua memang nggak mau kerja di kampung kan. Karena ya Nggak ada di kampung itu kan. kehidupannya tuh monoton gitu loh gitu. Jadi di rantau tuh ya ketemu orang baru, ketemu karakter baru, kayaknya hidup tuh lebih realistis gitu. Terus kalau ngilangin suntuk ya sekarang kalau kita punya teman ya ngajak teman main gitu kan, cuma actually lebih sering, lebih banyak ngabisin waktu untuk rebahan nonton TV, nonton inilah YouTube atau laptop, movie gitu. Ini sih Nggak terlalu inilah maksudnya. Oke, the next question itu
kehidupan yang berbeda, seperti kalau merasakan nggak perbedaan di dalam setelah pribadi setelah beberapa tahun bekerja gitu, dan apa yang berubah dengan sikap dan perilaku Ete selama udah hampir mau 3 tahun ya? Beda ya dari sebelum bekerja dan setelah bekerja. Apa ya? Mungkin lebih ke open minded aja sih. Yang sebelumnya itu misalnya nggak bisa lah kayak gitu kan, tapi setelah kerja itu kayak kalau setiap orang kan ketemu orang baru, nah setiap orang tuh punya pandangan ini, jadi kayak ketika bertukar pikiran sama orang tersebut, oh iya ya kayak gitu-gitu. Jadi lebih bisa menerima pemikiran-pemikiran lain gitu gitu sih. Terus lebih bijak ngelola keuangan. Benar. Karena sekarang udah dapat gaji sendiri kan, jadi udah tau lah susahnya cari duit ya kan. Kalau dulu masih minta. Karena hidup di rantau itu kita sendiri, jadi uang itu jangan sampai habis lah gitu. Iya, jangan sampai minta sama orang tua. Iya, harus ada spare-nya gitu. Harus punya emergency budget lah. Terus jadi gimana nih uang segini harus sampai dalam 1 bulan kayak gitu. Gitu sih. Cuman juga agak nggak sebebas dulu ya. Jujur emang perubahan di diri itu agak lebih kalem, iya, nggak yang seterbuka dulu waktu di Padang waktu kuliah gitu-gitu kan. Lebih banyak diamnya, lebih banyak memperhatikan. Jadi terkesan itu kayak dingin kayak gitu-gitu. Kalau kalau Ete apa? Kalau aku lebih apa ya, maksudnya lebih mandiri lah lagi kan, karena sebelumnya kan sama orang tua, dan kuliah pun dulu kayak sering pulang gitu, apa-apa pulang. Kalau udah di rantau tuh kayak mana mau pulang gitu kan, jadi lebih inilah, lebih strong lah, lebih mandiri, lebih strong, bisa manage keuangan itu juga. Terus kayak lebih, karena udah ngelihat orang banyak gitu kan, kayak dengan sifat yang berbeda-beda gitu tuh, jadi kayak harus lebih hati-hati cari teman gitu, karena ya, kata orang makin lama makin circle itu makin mengecil, tapi kayak kualitasnya tuh lebih bagus gitu. Biarlah temennya dikit tapi kualitasnya bagus, karena maksudnya tuh kayak ketika kita butuh dia juga mau bantu gitu. Maksudnya intinya tuh dari diri kita, supaya kita tuh nggak ketemu, kitalah yang membentengi diri kita supaya kita nggak dapat teman-teman yang toksik gitu. Jangan kita jadi yang toksik. Terus kita udah masuk di last question, dan ini lebih ke hoping vision ya, lebih masa depan, lebih ke future. Jadi your hope the next for career and yourself. Karir ke depan ya. Dia tuh bukan orang yang terlalu terobsesi sama kerjaan gitu loh. Jadi ada orang yang pengennya di tahun sekian udah sampai level ini kayak gitu kan. Kalau dia enggak, pengennya tuh yang ya udah kerja asalkan kerjaan itu bisa improve diri sendiri gitu loh. Kalau kerjaannya bisa membuat kita jadi lebih better dari yang sebelumnya, ya why not. Cuman ada target nih, di umur 40 udah nggak mau kerja lagi gitu. Pokoknya dari dulu tuh udah ngitung-ngitung, oh di umur 40 anak udah berumur sekian, jadi anak umur sekian tuh udah pas lagi remaja-remajanya gitu loh. Jadi kalau anak lagi remaja itu kan kita agak gimana gitu, udah kan mulai belajar ilmu parenting ya. Udah jauh-jauh mikirnya kayak gitu. Iya benar-benar. Pokoknya itu pengennya kalau bisa gitu kan. Jadi udah fokus ngurus suami sama anak gitu. Gimana pun, seperti apapun yang kerja sekarang, jadi tetap tipe orang yang family man gitu loh. Gitu. Terus apa harapan untuk karir ke depan?
pastinya cita-cita masih sama ya, pengen kerja di sektor oil and gas. Tapi melihat situasi dan kondisi sekarang itu kayaknya agak kecil nih peluang, karena pengalaman kerja itu dari garment terus manufacturing, jadi untuk masuk ke sana itu agak susah ya, tergantung yang di atas lah. Kalau rezekinya rencana kesana, Allah inilah ya kalau ke sana ya asalkan mudah-mudahan ya, tapi kalau enggak tetap ya berusaha lah ya kan. ya, kalau enggak ya udah syukuri yang ada sekarang kayak gitu. Kalau itu gimana? Sejujurnya nggak ada harapan. Maksudnya ya aku bukan orang yang ambisius untuk saya ya kayak pengen jadi manajer, jadi maksudnya bukan pengen yang level tinggi gitu. Maksudnya dulu tuh pengen cita-cita kerja santai tapi uang banyak. Ya bisnis dong. Ya makanya kayak lagi cari-cari kayak mana nih caranya supaya kita jadi bos untuk Duduk di rumah tapi uang masuk terus iya, gitu ya. gitu. Ibu kos. Mudah-mudahan lah. Ya kalau untuk karir itu sih, maksudnya menjalani apa yang ada aja sekarang. Bukan berarti kayak orangnya menerima juga. Aku tetap berusaha untuk karir. Maksudnya di mana ada peluang tetap mencoba gitu. Dan untuk kalau diri sendiri, targetnya sih ya di umur yang sekarang lah ya kan. Nikah Pengen nikah, terus juga dong. ya kayak semua wanita pengen nikah lah, pengen nikah. Tapi kayak yang sebelum nikah tuh kayak harus matangin diri gitu kan, maksudnya menjadi yang orang yang harus siap lah gitu, jadi wanita yang siap dengan Nggak sekedar pengen nikah aja. iya dengan apapun yang terjadi ya guys. Teman aku nih jomblo nih. Kalau Kalau nanti ada yang punya. kalau pengen kenal aku seleksi dulu. Oke guys, udah selesai nih Q&A kita berdua Di pagi hari yang terik ini ya. pagi yang terik ini. Dan kita lagi di lapangan olahraga. Ceritanya mau olahraga. Terus boleh teman-teman yang nonton bisa ngasih masukan, ngasih. Kalau masih ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, Kita sebenarnya kalau gini-gini dingin-dingin kayak gini, kalau ditanya sesuatu yang ini kita open minded kok. Kita cukup interesting. cukup interesting dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi jangan takut untuk bertanya.